Assalamualaikum semuanya, dan aku harap semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Dan dimanapun kalian berada, semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kalian semua. Jadi aku ingin kasih tahu ke semua teman-teman, dan bisa ini lelaki atau perempuan, karena ini sifatnya general, ini itu umum, ini itu tentang bagaimana orang yang benar-benar mencintai kalian. Kalian bisa lihat dari bagaimana cara mereka memperlakukan kalian. Yang pertama, hal yang paling penting yang harus kalian lakukan adalah memperhatikan bagaimana cara mereka berbicara kepada kalian. Apakah mereka menjaga kalimat mereka untuk tidak menyakiti kalian dan tidak pernah membanding-bandingkan kalian dari yang lain. Jika kalian mencintai orang ini, jika kalian mencintai orang yang kalian berharap mereka bisa menjadi pendamping terbaik untuk kalian, maka ketika kalian melihat ada hal yang mungkin kalian tidak suka atau itu kekurangan dari dia, maka cobalah untuk berbicara dan komunikasikan kepada dia untuk berubah untuk menjadi lebih baik. Dan ketika respon dia baik, dia menerima apa yang kalian nasihatkan, masukan yang terbaik itu, maka bisa dikatakan orang ini bisa menjadi pendamping terbaik untuk kalian. Karena apa? Dia mau berubah untuk menjadi lebih baik. Tapi ketika kalian mencintai orang ini dan kalian berharap dia itu bisa berubah dari hal yang buruk, mungkin dari kebiasaan buruk untuk menjadi lebih baik, tapi dia menolak, lebih baik kalian berpikir dua kali untuk mempertahankan orang ini. Dan yang kedua, yaitu bagaimana cara mereka melindungi kalian. Seperti apa melindungi? Bukan hanya melindungi kalian dari lingkungan sekitar, tapi mereka melindungi image kalian, yaitu harga diri kalian sebagai manusia. Bagaimana seorang pria melindungi harga diri seorang wanita, dan bagaimana seorang wanita bisa melindungi harga diri seorang pria. Dan kita mulai dari bagaimana seorang wanita bisa melindungi harga diri seorang pria, yaitu mereka akan menjaga martabat mereka. Mereka tidak akan pernah mau mengumbar-ngumbar bahwa dia ini cowok aku, misalnya gitu. Kita pamer dengan orang-orang lain, dia itu begini, dia itu kasih aku ini, atau dia itu gini. Itu benar-benar kita sudah membongkar aib sendiri, atau kita membongkar aib dia gitu. Itu nggak bagus, karena aib di sini mungkin menurut kita ini bagus, kita ceritakan kepada orang lain, bisa jadi dia tidak suka. Orang yang kita bicarakan itu walaupun dalam hal positif, mungkin dia tidak suka, itu juga bisa merendahkan derajat orang tersebut. Dan bagaimana dengan laki-laki? Ketika laki-laki ingin mempertahankan harga diri atau martabat seorang wanita, yaitu dia akan bersikap pada orang lain seperti melindungi, bahwa sebenarnya laki-laki itu adalah sifatnya melindungi. Jadi karena sifat seorang lelaki itu adalah melindungi, maka dia akan menyaring terlebih dahulu. Inilah ciri-ciri lelaki yang bijak, lelaki yang bisa kita jadikan pendamping kita. Dia akan menyaring informasi yang dia dapat dari orang lain, dan dia akan meneliti dengan cara apa? Dia berbincang dengan si wanita tersebut, dia mempertanyakannya, dan dalam artian juga tidak dengan menyakiti perasaan wanita tersebut. Dan ketika dia menjumpai jawaban bahwa ya betul seperti apa yang mungkin orang itu katakan, lalu si pria tersebut, nalurinya sebagai lelaki, dia akan melindungi, dan dia akan mencari cara bagaimana merubah statement pemikiran yang jelek tadi dari orang-orang untuk si wanita tersebut. Dan kalau kalian mungkin pria ini sudah tahu caranya seperti apa, bagus. Dan mungkin ada sebagian lelaki yang tidak tahu bagaimana caranya,
untuk merubah statement orang-orang yang berpikir tadi kepada si wanita tersebut, bisa mempertanyakannya kepada pihak-pihak yang bisa memberikan solusi dari hal tersebut. Dan poin yang ketiganya, kalian bisa lihat orang yang mau mempertahankan hubungan dengan kalian, yaitu orang yang bisa kalian jadikan pendamping kalian adalah orang yang mau bersama kalian dan menerima kekurangan kalian. Kekurangan dalam segi yang tidak bisa kita rubah, ya katakanlah mungkin ya emang itu kodratnya dia ya, sebagai manusia Allah sudah menciptakan dia seperti itu dan kita tidak bisa merubahnya, kecuali dari segi sikap, kebiasaan itu mungkin kita bisa rubah. Tapi kalau misalnya dari segi kodrat lahirnya, dari bentuk dia yang seperti apa, paras dia yang seperti apa, atau mungkin ini bukan kodrat yang lahir dari lahir, tapi kita bisa katakan ini terjadi ketika mereka menjalani proses kehidupan. Aku beri contoh, misalnya ada seseorang yang mengalami kecelakaan dan dia mengalami gangguan ingatan, mungkin bukan gangguan ingatan yang kayak orang gila atau apa gitu, enggak. Itu kalau udah mungkin gila ya harus dibawa berobat. Tapi kalau misalnya ini hal yang mungkin membuat saraf mereka sedikit terganggu, mungkin mereka bisa cepat stres, atau orang tersebut bisa cepat lupa. Itu sesuatu kodrat yang mereka alami ketika kecelakaan mungkin, dan kalian harus bisa terima itu kalau kalian benar-benar mencintai orang tersebut. Caranya cari solusi. Kalau misalnya katakanlah pasangan kalian itu mengalami kekurangan dari segi pemikiran mereka yang kurang terkontrol, cari solusi bagaimana caranya kalian mensupport mereka, memberikan dukungan kepada mereka untuk mereka itu menjadi lebih tangguh, menjadi lebih baik lagi. Dan ada orang yang dari segi mental dia cepat murung atau cepat nangis gitu, mungkin itu karena faktor dari perjalanan kehidupan dia yang dulu. Dan jika kalian sayang dengan orang tersebut, kalian benar-benar bisa menerima kekurangan dia, maka kalian akan support dia ketika dia murung, ketika mereka suka sedih, menangis seperti itu, kalian support dia. Kalian harus menjadi orang yang super mungkin di depan orang tersebut, walaupun sebenarnya kalian pun bisa aja menangiskan. Tapi kalau kalian sayang dengan orang ini, orang yang kalian pengen jadikan dia adalah pendamping kalian, berusahalah tegar di depan dia. Jadi ketika kalian tegar, itu akan menjadikan efek bagi orang tersebut dan dia juga akan menjadi tegar. Jadi kalian bisa berjalan seiringan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Karena dunia ini itu gak akan ada habisnya dari cobaan, dari segala ujian, dari apapun itu keburukan. Karena tempat yang paling baik itu yang tidak ada keburukannya itu ya cuma di surga. Dan dunia ini itu tempat kita untuk menjadi lebih baik, untuk belajar tegar, untuk belajar bagaimana bisa menerima kekurangan, bisa kita belajar bagaimana bersyukur yang Allah telah berikan begitu banyak rahmat. Dan mungkin sesuatu yang buruk itu tidak sebanding dengan yang rahmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau kita telusuri kembali, sebenarnya kesempurnaan manusia itu lebih banyak dari keburukan yang ada. Jadi sebenarnya manusia itu bisa membangun kebaikan lebih banyak dari hal-hal buruk di dunia ini. Oke, buat semuanya tetap semangat. Aku berharap ini bisa jadi motivasi buat kalian, juga motivasi bagi aku, karena ini juga dari kehidupan aku sebelumnya, bagaimana aku bisa belajar untuk
bangkit dan untuk bisa menerima kekurangan dan belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.